Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI, pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita. Dan Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan menjadi insan-insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sampai kepada Allah dalam keadaan suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI ini, dan juga ada beberapa jemaah yang sudah datang dari Ternate, yaitu dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah di bawah koordinator kedua BKMT Maluku, Ustazah Hajah Radiah Al-Hadar. Terima kasih, mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini dengan tujuan menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada pemirsa yang sudah mengirimkan sesuatu untuk nikmatnya sedekah. Ada kemarin yang memberikan seperangkat alat bangku ya, sofa. Kami ucapkan terima kasih dan kami sudah menerimanya. Semoga amal ibadahnya, sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang rahmati Allah, pagi ini kita masih bersama dengan Syekh Ali dan insya Allah nanti juga dengan Ustaz Yusuf Mansur. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang keikhlasan. Dan nanti kita buka sesi tanya jawab bagi pemirsa, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di Masjid Jami An-Nida TPI ini, bisa nanti tanya jawab langsung kepada Syekh Ali atau dengan Ustaz Yusuf Mansur. Nah karena itu marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama kita munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Syekh, silakan dilanjutkan kembali kajian yang kemarin tentang keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh senantiasa kita memohon dan meminta taufiknya Allah dalam melaksanakan ibadah, belajar ilmu. Karena salah satu jalan yang termudah ke surga Allah adalah belajar ilmu. Dan pernah Rasulullah SAW masuk sebuah masjid, ketemukan dua majlis. Ada majlis ilmu sama majlis zikir. Ar-Rasul milih duduk sama majlis ilmu. Merubahkan keutamaan majlis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan hari ini. Semoga majlis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hati kita dan pemahaman kita agar kita ketemukan kebenaran yang memberikan petunjuk di dunia ini dan juga ketemukan kebenaran yang membawa kami keselamatan dunia akhirat, petunjuk yang membawa kami benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan majlis ini senantiasa ma'mur dan maqbul. Amin. Jadikan acara dan program nikmatnya sedekah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya semua jamaah yang mengikuti nikmatnya sedekah, pemirsa di rumah meskipun jamaah yang di masjid, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan keberkahan, memberikan seluruh apapun yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat
Dan semoga semua yang hadir dan pemirsa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam seluruh kegiatannya, dipenuhi hajatnya, diberikan kebahagiaan kehidupannya dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita dan memberikan pemahaman dan kemampuan agar kita orang-orang mampu menyempurnakan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan, kami berilah kepada kami ilmu bermanfaat. Ya Allah, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah ya Tuhan, kami terimalah segala amal ibadah kami, khususnya pemirsa dan jamaah Nada TPI di sini. Berilah kepada kami semua amal-amal yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum nanti Syekh melanjutkan tausiahnya tentang keikhlasan, mari sama-sama kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana ini Pak? Mau ke Balongan, Cirebon. Oh, Pertamina itu, Iya. Balongan. Ya. Pak siapa namanya Pak? Pak Mahmud. Pak Mahmud. Pemirsa, ini pengguna setia kereta juga ya? Iya. Kan sedekah itu bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan. Ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan yang kemudian selamat dari kecelakaan karena dia bersedekah. Pagi ini udah sedekah belum? Sudah dengan ini masih yang kecil-kecil aja. Mau nitip sedekah yang gede nggak? Mau. Mau nih kalau mau. Aneh bawa ada duitnya. Buat sedekahin ke tempat yang lain. Pemirsa, kalau Pak Mahmud ini bawa duit dan dia mau sedekah sekarang, kita doain. Mudah-mudahan Pak Mahmud nyampe di Balongan dapat rezeki langsung 10 kali lipat. Bener nggak mau nih? Iya kalau mau keluarin dompetnya dong. Pemirsa dapat nih kita. Coba kita lihat. Nyonya. Sip. Pemirsa, ini ada 100.000. Pak, nanti saya akan kasih 100.000 ini ke tukang-tukang sapu di sini, office boy di sini. Terus kemudian mungkin ada yang dagang tapi nggak laku ya, supaya Bapak jadi selamat. Nah pemirsa, ini nih saya nodong dari beliau nih. Tapi beliau ikhlas ya nih? Ikhlas. Ikhlas. Insyaallah saya mau umroh dengan Bapak. Amin. Sesuai dengan janji saya, kalau Pak Mahmud mau sedekah, kita doain supaya nyampe di Balongan dapat rezeki, supaya dapat umroh. Yuk kita doain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman-Rahim. Mudah-mudahan Pak Mahmud begitu nyampe ke Balongan dapat rezeki dan diberikan rezeki yang banyak supaya bisa pergi umroh bersama istri dan anak keturunan. Amin Allah Rabbal Alamin. Udah nih ya? Nggak ada tambahannya? Insyaallah nanti. Nanti. Saya pisahin duitnya ya. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Salam sama anak-anak sama istri. Ya pemirsa, pokoknya di setiap perjalanan jangan lupa selain berdoa, sholat sunnah, baca Quran, kita pun harus bersedekah. Karena dengan bersedekah itu umur kita jadi panjang, kecelakaan jadi dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa yang sedang bepergian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau bepergian juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi dan pulangnya. Sampai kemudian kita pergi yang sesungguhnya pergi, yakni pergi ke mana? Ke Tanah Suci. Bukan. Pergi yang sesungguhnya pergi adalah kita pergi ke alam baka. Kembali kepada yang menciptakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi Viti yang kita lihat bersama-sama. Indahnya sebuah keikhlasan ketika kita memberikan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hanya untuk Allah, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita nggak bayangkan minta, Allah kasih. Demikianlah satu keajaiban dari sebuah keikhlasan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengumuman bahwa bengkel hati untuk tanggal 16 nanti di hari Minggu ditiadakan, tapi ada pada hari Senin seperti biasanya. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sebuah keikhlasan tadi, Syekh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih kita sama-sama mempelajari ikhlas. Memang ikhlas itu bukan sebuah amalan yang mudah dilaksanakan.
dan bukan hal yang bisa muncul tiba-tiba kalau kita tidak senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa di sini dikhususkan pertolongan sesudah ibadah? Padahal pertolongan termasuk salah satu ibadah. Diberikan pelajaran, ini rahasia-rahasia suratul Fatihah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan memahami suratul Fatihah. Dan juga hakikah wujud kita di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah kami tidak mampu menyempurnakan ibadah kalau tidak ada pertolongan darimu ya Allah. Jadi senantiasa kita benar-benar membaca iyyaka na'budu, sudah akui kita beribadah dan sudah akui kita tidak akan mampu menyempurnakan ikhlas, tidak akan mampu menyempurnakan khusyuk, tidak akan mampu menyempurnakan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah memberikan taufiknya dan pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhlas memang dari amal-amal yang singkat, amal-amal yang sedikit, mungkin di pandangan mata kita tidak ada artinya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amalan besar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menghina sebab kebaikanmu sekecil apapun. Sekecil apapun jangan dihina. Kalau sudah namanya kebaikan lillahi ta'ala, tetap kita jaga. Karena di situ merupakan keikhlasan kita. Dan di sisi Allah hal-hal yang kecil, amal-amal yang sedikit, di sisi Allah dengan ikhlas menjadi besar. Oleh karena itu, jangan kita orang-orang mensusahkan diri untuk ikhlas. Hanya memohon taufik, meminta doa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk berikhlas. Ikhlas sebuah amalan yang bisa datang dengan latihan. Contoh, saat kita misal di sebuah majlis atau satu acara, kita ingin bersedekah. Lihat ada kamerahnya, lihat ada jamaahnya, lihat ada ustaznya. Pasti muncul dalam perasaan kita hal-hal mungkin barangkali ada sebagian jamaah tidak diinginkan. Udah, tak jadi kalau ada kamerahnya, anak dah enak, anak mau ikhlas, anak dah mau di depan kamera. Ini hal wajar sebagai manusia, kita bukan malaikat. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, jangan membuat kita orang tidak menjadi melaksanakan amal ibadah yang kita sudah niatkan, seperti sedekah atau yang lain-lain. Kadang-kadang muncul dalam perasaan kita, mungkin saya senang dilihat sama orang, saya senang mencari muka, saya senang menceritakan. Ini hal-hal wajar, karena kita manusia, bukan malaikat yang benar-benar Masya Allah 100% Allah menciptakan malaikat untuk beribadah. Tidak ada selain ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT memiliki makhluk yang benar-benar mereka itu beribadah tidak ada habisnya. Sebagaimana malaikat. Al-Baitul Ma'mur, orang yang tawaf di langit yang ke-7, kata Rasulullah SAW, setiap hari bertawaf di situ 70.000 malaikat. Yang sudah tawaf pertama, untuk menunggu kesempatan untuk tawaf lagi, tidak bakal ketemu kesempatan sampai hari kiamat. Karena masih ada banyak malaikat antri lagi tawaf. Artinya di sini apa? Allah memiliki makhluk yang beribadah mengagungkan Allah. Oleh karena itu Allah SWT tidak memerlukan ibadah kita. Cuman ibadah kita kepada Allah sebenarnya untuk kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi. Barang saya berbuat amal salih kembali kepada dirinya. Artinya kita tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan memberikan apa-apa kepada Allah. Cuman keikhlasan kita kepada Allah, ini yang membawa kita selamat, ini yang membawa kita bahagia, ini yang membawa kita insyaAllah dapat ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas memang ada banyak hal. Sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Ustaz Yusuf Mansur, 100 hal atau macam atau kasus untuk kita bisa mempelajari. Tapi saya mengambil kesimpulannya, ikhlas itu bukan hanya dalam belajar ilmu. Ikhlas itu bisa datang dalam amal kita. Artinya latih.
muncul perasaan takut ria, muncul perasaan itu hal wajar. Tetap kita laksanakan. InsyaAllah dalam perjalanan kita, misal di awal-awalnya kita berani bersedekah, dah apa-apa ada kamerahnya, dah apa-apa ada jamaahnya, dah apa-apa, ini hal wajar. Lama-lama menjadi nanti ikhlas itu sebuah kebiasaan kita. Nanti insyaAllah kita akan mampu. Sebagaimana ada amal yang terang-terangan di depan orang, ada juga amal di sisi lain yang kita rahasiakan. Saya akan memberikan sebuah kisah dan sebuah cerita tentang amal yang kalau kita bisa berusaha merahasiakan. Saya kasih saran kepada jamaah semua. Sebagaimana kita punya amal ibadah yang ditahu sama orang, usahakan. Usahakan, kata Imam Syafi'i, walaupun satu amalan, tapi yang dirahasiakan, jangan ada yang tahu. Amir ibnu Abi Hind, salah satu ulama, pernah berpuasa 40 tahun, istrinya sendiri tidak tahu. Istrinya sendiri tidak tahu. Bagaimana? 40 tahun, istrinya sendiri tidak tahu dia berpuasa. Ini merupakan apa? Bukan berarti orang yang istrinya tahu dia berpuasa, bukan berarti dia tidak ikhlas. Tapi tingkatan manusia dalam ikhlas itu berbeda-beda. Ada yang mampu. Ini masalahnya kita belajar bagaimana cara merahasiakan salah satu amal. Misal berapa? Misal anggap ibu-ibu dan jamaah sekalian, pemirsa di rumah, punya 100 kali sedekah 1 bulan. Misal punya susunan, setiap bulan saya sudah punya niat untuk memberikan sedekah 100 kali. 99, tak apa-apa, terang-terangan. 1 dari 100, rahasiakan. Ini merupakan satu dinilai Allah subhanahu wa ta'ala di sisi Allah menjadi lebih besar dari 99. Kenapa? Karena di sini akan kita mempelajari rahasia-rahasia dan kemuliaan ikhlas yang luar biasa. Bagaimana dia bisa berpuasa 40 tahun tidak tahu oleh istrinya. Pagi hari disediakan dan disiapkan makanan oleh istrinya. Dia salat subuh di masjid, habis salat subuh dia balik, duduk di masjid zikir doa sambil duha, kemudian salat duha dia balik ke rumah. Habis itu dia keburu, katanya anak mau keburu, telat. Disediakan, dia bawa makanan. Istrinya sekarang fikir dia mau sarapan di mana? Di tempat kerjaannya. Di jalan dia sedekahkan makanan itu. Sampai ke tempat kerja, diajak sama kawan-kawannya untuk makan, dia diam. Oh, barangkali dia sudah sarapan di mana? Di rumahnya. Ya begitu. Jadi orang yang tempat kerjaannya, dia fikir orang itu sarapan di rumah, orang rumah memfikirkan orang itu sarapan di tempat kerja. Ini merupakan, memang tidak semua manusia mampu seperti itu. Tapi latihanlah, belajarlah sesuai kemampuan. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Ada sebuah kisah, ini cerita ini terjadi 2 tahun yang lalu. Ada seorang, ini merupakan bagaimana kita mampu merahasiakan amal ibadah. Banyak amal ibadah kita bisa merahasiakan. Ini orang, pernah ada salah satu jamaah haji dari Aljazair. Dia berangkat haji. Waktu musim haji, waktu dia tidur di Makkah, dia lihat mimpi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Rasul memberikan pesan, kirim salam kepada si fulan, kalau kembali ke tanah air, kirim salam kepada si fulan, cari di alamat ini, dan beritahu ada kabar gembira untukmu dari Rasul, kamu ahli surga. Itu orang bangun kaget. Malam yang kedua, lihat mimpi lagi, sepertinya orang itu tak yakin. Lihat Rasulullah SAW, saya serius. Kalau kembali ke tanah air, cari fulan-fulan, beritahu kabar gembira dia ahli surga. 3 malam berturut-turut, dipastikan oleh Rasulullah SAW, orang itu ahli surga. Ini 2 tahun yang lalu, ini bukan zaman sahabat. Zaman ini, 2 tahun yang lalu terjadi. Kembali ke tanah air mencari orang itu. Di mana? Akhirnya ketemu. Antum fulan? Ya fulan. Lagi di mana?
orang itu lagi main kartu di coffee shop. Ini kaget, dia barangkali dalam fikirannya mencari orang wali, mencari orang yang Masya Allah luar biasa. Ketemu orang lagi main kartu. Antum pasti fulan, ya fulan, saya fulan, tidak ada lain di kampung ini. Bingung ini, gimana saya sampaikan ini? Lagi main kartu, masa mau saya bilang dia ahli surga? Ada saya mau cerita. Insya Allah habis iklan ini kita lanjutkan. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali kisah yang sampai oleh Syekh Ali. Kita akan dengarkan berikutnya setelah komersial break yang berikut ini. Bagi Anda pemirsa yang baru saja bergabung dalam acara ini, kami ucapkan terima kasih. Nanti di tengah-tengah acara ini pemirsa juga bisa berinteraksi dengan kami di Masjid An-Nida TPI. Silakan ada yang ingin bertanya. Begitu juga dengan jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI. Pastinya kita penasaran tadi, siapa yang main kartu itu kok bisa disebut ahli surga? Silakan Syekh. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir sini diberikan oleh Allah SWT kabar gembira. Amin. Sebelum meninggal dunia dapat kabar gembira ahli surga. Memang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana guru saya di Madinah waktu mentafsirkan firman Allah, lahumul bushra fil hayati dunia, mereka dapat kabar gembira di hidupnya di dunia, dia ahli surga. Ditafsirkan sebelum mereka meninggal dunia datang malaikat memberitahu ente ahli surga. Alas, tenang. Mudah-mudahan semua dapat. Tapi kalau sudah dapat kabar gembira jangan rubah-rubah. Lebih istiqamah menjadi lebih baik. Ini orang subhanallah. Ini mau ceritakan, mau berikan pesanan itu yang dari Rasul, tapi orangnya bingung, gimana ini lagi main kartu? Pak, saya mau tanya. Inti punya amalan kira-kira apa? Barangkali dia punya amal-amal di mana-mana. Ini yang membuat dapat kemuliaan dan keistimewaan seperti ini. Dia bilang, Pak, jangan mengganggu saya lagi main kartu. Saya tidak mau, tidak ada amalan, tidak punya apa-apa. Astagfirullah. Anak serius, anak mau tanya, inti jawab. Jangan sana, sudah jangan ganggu saya. Tetap orang itu mau, tapi orang ini tidak mau cerita. Akhirnya dia bilang, terus terang ada pesan dari Makkah. Kok saya tidak ada kenalan di Makkah? Dia orangnya, saya tidak punya kenalan di Makkah. Gimana ada pesan dari? Ada pesan dari Rasul. Kaget orang itu. Akhirnya dia buang kartunya terus ikut sama orang jalan. Dia bilang, tapi ana minta satu. Sebelum ana ceritakan, inti kira-kira punya amal apa? Tetapi ini orang tidak mau jawab. Ya udah terus terang saja. Saya pernah melihat mimpi Rasulullah 3 kali. 3 malam berturut-turut. Mau kirim salam kepadamu dan memberitahu kamu ahli surga. Orang itu pingsan. Tapi belum mati. Masih hidup. Habis itu dia sadar. Apa itu ceritanya? Diberitahu. Ternyata orang itu punya amal ibadah. Habis dia bekerja, habis pensiun, dia sudah tua, sudah pensiun. Hasil gajinya kan biasa orang pensiunan dapat gaji kan? Dijalankan gajinya sebagai pensiunan kan? Gajinya ini diikhlaskan untuk anak yatim seumur hidup. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi Allah dan Rasulnya tahu. Tidak, istrinya dan keluarga sendiri tidak ada yang tahu. Itu dijaga selama itu. Akhirnya subhanallah, karena keistimewaan, dia berusaha menyempurnakan dan merahasiakan amal itu. Kadang-kadang orang punya amal banyak, tapi ini salah satunya dia merahasiakan. Jadi saya berikan sarangan, usahakan walaupun satu kebaikan, dirahasiakan. Misal, kalau kita ziarah ke rumah sakit orang miskin, tidak ada yang kenal kita. Tapi tidak usah cerita sama orang. Kita mau bersedekah di mana-mana saja. Punya 100 kali sedekah, 1 saja. Usahakan dirahasiakan. Jangan ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diyakinkan, dipastikan beberapa dari cerita-cerita yang lain. Membuktikan cerita ini benar karena guru saya sendiri berjumpa dengan orang itu dan mendengar cerita ini. Habis itu diceritakan di media-media TV di Arab. Untuk merubahkan di zaman ini, ada orang bisa dapat kabar gembira dan bisa diberikan menjadi ahli surga. Bukan hanya khusus untuk orang para wali atau orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang ikhlas dan sebenar-benar ikhlas akan dapat keistimewaan dalam kehidupannya.
bukan hanya di dunia maupun dalam kuburan dan termasuk di hari kiamat, hari akhirat. Iya. Baik Syekh, sudah ada penelpon di rumah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Anas di Majalengka. Iya, silakan Pak Anas di Majalengka. Begini tidak sedikit saya perhatikan dari umat muslim yang di jidatnya punya tanda hitam gitu, bekas sujud lah gitu ya. Terus bagaimana ya? Apakah itu akan menjadi riya gitu? Terus bagaimana jika seseorang yang punya tanda itu ada perasaan riya, caranya gimana tuh? Halo? Pak Anas, maaf, suaranya agak lebih keras sedikit. Kami di masjid ini nggak mendengar dengan jelas. Halo? Iya, halo, silakan. Diulang lagi tadi Pak Anas, maaf. Iya. Saya perhatikan dari tidak sedikitlah umat muslim yang memiliki zatnya yang hitam, tepatnya bekas sujud. Bagaimana? Apakah itu akan menjadi ya? Bagaimana jika seorang itu punya perasaan riya gitu? Karena punya tanda hitam. Gitu. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagi pemirsa yang menelpon, mohon maaf, kita tidak terlalu mendengar di sini dengan jelas, tapi sesedikit kita tangkap. Artinya bagaimana, kalau nggak salah itu saya tangkap, supaya kita nggak riya dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Bukan, apa? Iya. Dari bekas-bekas ibadahnya atau salatnya. Ya. Apakah itu nggak terkesannya riya gitu? Saya sudah menjelaskan di hadis Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min. Kalau muncul hal-hal yang kita bukan sengaja lakukan. Jadi bukan orang-orang membuat ini bekas-bekas sengaja gosok-gosok di sini sambil muncul, atau dia bikin baki spidol, baki warna hitam atau apa. Itu namanya perbuatannya sendiri. Tapi kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi ujian bagi kita juga, bukan hanya bisa menjadi nikmat. Artinya bisa menjadi ujian bagi kita, walaupun di depan orang merupakan salah satu nikmat. Oleh karena itu, jangan membuat kita orang, saya sudah menjelaskan, jangan banyak was-was terhadap masalah ikhlas. Kita bertawakal kepada Allah, muncul perasaan yang kita tidak inginkan, memang hal wajar, karena kita manusia bukan malaika. Muncul rasa was-was dan takut, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang masih banyak was-was, bagi orang yang takut riya, bagi orang yang takut berlaku syirik, dia tidak sadari berbuat syirik itu. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mari kita sama-sama baca doa itu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, perbuatan riya yang aku tahu, artinya sengaja. Aku berlindung, ya Allah, jangan sampai saya sengaja melakukan riya dan syirik. Dan aku, ya Allah, memohon ampunan dari syirik dan riya yang saya tidak sengaja atau saya tidak tahu. Kadang-kadang memang ada riya, tapi kita tidak tahu itu riya. Oleh karena itu minta ampunan dari ya Allah, kalau memang yang saya lakukan riya, tapi saya tidak tahu itu riya, ampunilah dosa saya. Ampunilah kebodohan saya terhadap ikhlas, karena saya tidak mampu. Ini merupakan apa? Tidak ada masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah diberikan jalan keluar oleh Islam. Semua permasalahan kita, seluruh masalah kita, ekonomi, sosial, dalam kehidupan kita, dalam ibadah, di mana saja kita berada, menghadapi masalah, alhamdulillah di Islam ada jalan keluarnya. Tapi karena kita banyak hal belum mengerti tentang Islam kita, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada beberapa tanda yang merubahkan tanda ini amal ibadah kita ikhlas. Yang pertama, ini ada 3 tanda. Jadi kalau kita lihat 3 tanda ini insyaAllah amal kita merupakan ikhlas. InsyaAllah kita sudah ikhlas. Yang pertama, dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ilmu bermanfaat dan amal salih. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Orang yang berjalan di muka bumi ini atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dapat 2 pahala. Ini merupakan ikhlas mereka. Apa 2 pahala atau apa diberikan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dapat ilmu nafi' dan amalun salih. Ilmu bermanfaat dan amalun salih. Ini merupakan apa? Semakin banyak dapat pelajaran ilmu, semakin banyak melakukan amal salih. Ini merupakan taufik dari Allah dan tanda keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang agak susah berbuat amal salih, susah memahami belajar ilmu untuk dan juga melaksanakan, karena ilmu yang bermanfaat wajib dilaksanakan. Tapi kalau belajar tidak dilaksanakan, bukan namanya ilmu bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat dilaksanakan. Jadi orang yang senantiasa mampu dan mudah melaksanakan amal salih, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sedekah, menjaga akhlak, ini merupakan taufik dari Allah. Dan juga taufik itu dari Allah bagi orang-orang yang dapat ikhlas. Karena dia ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Syekh, ada kata taufik, ada kata hidayah. Perbedaannya atau persamaannya di mana itu Syekh? Masalah hidayah sama taufik, bedanya memang taufik itu di bawah hidayah. Tapi ada hidayah dari Allah, ada hidayah umum. Ada misal hidayah ilham, taufik, ada hidayah irsyad. Irsyad, tahu bukan yayasan irsyad. Ada hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Itu dimiliki oleh semua manusia. Contoh, kita ketemu ada orang buta, lagi di jalan, di depan ada lubang. Kita kasih tahu, hati-hati Pak, ini ada lubang. Biar dia jangan sampai jatuh. Ini namanya kita memberikan hidayah. Tapi hidayah apa? Memberitahu tentang sesuatu. Rasul memberikan hidayah. Apa itu hidayah? Memberitahu mana jalan yang benar, mana yang tidak benar. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu namanya hidayah. Tapi belum tentu orang yang sudah diberitahu, belum tentu dapat taufik dari Allah. Adalah hidayah taufik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berusaha mengajak pamannya masuk Islam. Tapi Allah tidak mengizinkan. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, atau siapapun yang kamu hendaki, atau siapapun yang kamu sukai, kecuali Allah yang menghendaki memberikan hidayahnya. Jadi di sini ada 2 hidayah. Hidayah dari Rasul, hidayah dari Allah. Hidayah yang dimaksud dari Rasul, termasuk seluruh manusia, adalah hidayah memberitahu kebenaran. Tapi hidayah yang dari Allah memberikan taufik untuk dilaksanakan sesuai apa yang kita belajari, merubahkan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Syekh, kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang berikut ini. Silahkan. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, ingin berikan tanggapan atau pertanyaan, silakan di 0218779000 atau di 021877908000. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Iya, hamba Allah di Bekasi. Iya, kita juga hamba Allah, mudah-mudahan. Silahkan ibu. Saya mau bercerita tentang sedekah, bisa? Oh ya, silahkan. Saya punya pengalaman tentang sedekah ya. Beberapa waktu lalu kan ada seseorang yang itu merupakan kawan saya datang ke rumah untuk minta sumbangan yang kawannya sedang sakit. Nah, saya tanyakan, itu berapa? 5.000-an. Kata si ibu tadi begitu. Karena uang saya 10.000, saya bilang, ya udah, nggak usah dikembalikan. Nah, itu ibu mendoakan saya, ya udah terima kasih, dan sekaligus mendoakan saya biar rezekinya dilipat gandakan. Nah, waktu itu kejadiannya di sorenya. Lantas malamnya saya melihat acara di televisi, itu ada sebuah acara yang langsung saya menelpon. Nah,
sekali pencet langsung dapat dan memberikan hadiah saya sebesar 500.000. Itu artinya kan 50 kali lipat. Nah, bukan itu saja pengalaman saya. Mungkin kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya ya. Lebih dari 30 kali saya mendapatkan hadiah dari acara di televisi. Mungkin hanya karena itu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Mas. Terima kasih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang hamba Allah dari Bekasi tadi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Pak Anto di Ciputat. Iya, silakan Pak Anto. Assalamualaikum, Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ikhlas ini kan rohnya ibadah gitu, Syekh ya. Tidak ada ikhlas artinya ibadah tidak ada rohnya gitu kan ya. Ibadah tidak ada roh, ibadah yang mati gitu. Kalau benda yang bernyawa tidak ada roh, artinya tidak berguna gitu. Begini Pak Syekh. Dari kepala kan sulit gitu kalau kita mengaku ikhlas, artinya kita tidak ikhlas gitu. Apakah tandanya misalnya seperti Ustadz kita ini berceramah gitu ya. Orang puji, orang keji, dia tidak berpengaruh gitu. Apakah itu ikhlas gitu? Kita berbuat baik sama orang yang jahat. Nah itu, kita susah mengaku ikhlas, nanti kita jadi tidak ikhlas gitu. Ini sulit sekali ini Syekh. Menjaganya gimana nih Syekh? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Merupakan Masya Allah materi ikhlas, ternyata banyak membuat orang bingung ya ikhlas ya. Padahal saya sudah membilang ikhlas itu mudah bagi orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah meyakinkan berusaha lillahi ta'ala, insyaAllah jangan fikirkan yang lain. Amal yang menjadi lillahi ta'ala itu ikhlas. Amal bukan lillahi ta'ala itu bukan ikhlas. Amal apapun yang kita, amal salih yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata karena Allah, itu namanya ikhlas. Kalau kita merubahkan amal itu karena kemaslahatan duniawi agar dapat jabatan, agar dapat sesuatu atau begini begitu, itu berarti kita tidak berniat sesuai yang ikhlas yang sempurna. Tapi jangan kita orang karena menghadapi karena kita masih belum memahami masalah ikhlas itu, pasti memuncul hal-hal yang kita tidak ingin. Was-was, ini masalah was-was sebenarnya penyakit yang berat yang dihadapi oleh banyak manusia karena tidak mendalami agama. Jadi masalah kalau ikhlas, saya sudah bilang, ini manusia, kita manusia hal wajar menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi saat itu kita tetap kembali latihan, berusaha mempelajari ikhlas, berusaha. Kenapa saya tadi menyampaikan suruh rahasiakan amal ibadah, salah satunya ini mendidikkan diri ikhlas, mendidikkan diri agar bisa dan mampu menyempurnakan ikhlas. Ya begitulah, di atas itu semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga doa yang tadi insyaallah menyelamatkan kita oleh Allah dari riya dan hal-hal syirik yang merusakkan ikhlas itu. Ya, baik. Kita sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah dan juga yang di Masjid Anida tentunya ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi berdiri Ibu, yang enggak kelihatan. Iya. Ya, singkat ya Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Kalsum Haji Muhammad Saleh, dari Majelis Ta'lim Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Iya. Pertanyaan kami Ustadz, anak yang murtad punya rezekinya banyak sehingga memberikan rezekinya kepada kedua orang tua. Sedangkan anak mualaf yang punya rezekinya pas-pasan sehingga tidak atau jarang memberikan rezekinya kepada kedua orang tua. Apakah hukum dan ganjarannya terhadap kedua orang tua tadi yang menerima rezeki maupun tidak, dan kedua anak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kewajiban kita terhadap orang tua banyak. Dan Allah meningkatkan haknya dan hak orang tua dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak akan ridha kalau orang tua tidak ridha. Tapi juga orang tua bagaimana bisa berusaha
mendidikan anak. Artinya jangan orang tua berharap anaknya mencari ridha orang tua, tapi dari hal-hal duniawi. Yang dimaksud ridha adalah dalam hal mencari ridha Allah juga. Dan sebelumnya, sebelum kita berharap diberikan kebaikan atau dari amal kebaikan atau berlaku kebaikan dari anak terhadap orang tua, harus juga orang tua berlaku kepada anaknya menjadi baik. Saya akan membawakan cerita singkat tentang masalah berbakti baik terhadap orang tua. Ada seorang orang tua datang ke Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, melaporkan kepada Amirul Mukminin punya anak durhaka. Kata Amirul Mukminin, coba bawa anak itu. Ditangkap sama polisi waktu itu, dibawa kemari kami. Kenapa kamu durhaka kepada orang tua? Apa jawaban anak itu? Wahai Amirul Mukminin, orang tua saya durhaka duluan. Kaget Amirul Mukminin. Oh, bisa aja ada durhaka. Bagaimana? Coba jelaskan. Dia jawab, wahai Amirul Mukminin, pertama dia tidak memilih untuk saya ibu yang salihah. Ini satu. Yang kedua, tidak memberikan nama yang baik. Yang ketiga, tidak pernah ajarin saya Al-Quran dan Islam. Apa kata Amirul Mukminin? Kamu durhaka duluan sebelum dia. Artinya di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua berharap dipenuhi hak kita oleh anak, tapi kita sebelumnya belum mempenuhi haknya dia. Oleh karena itu kalau kita menghadapi sikap-sikap yang berbeda dari anak kita, sebagaimana pertanyaan ibu tadi, anak yang murtad malah Masya Allah perbuatannya kepada orang tuanya baik, anak yang mu'allaf yang sudah Islam tapi tidak begitu seperti kakaknya atau seperti saudaranya. Ini merupakan apa? Siapapun walaupun orang tuanya bukan Islam, kewajiban anak, coba bayangkan, Islam menajarkan begitu, orang tua nol Islam, anaknya Islam, diajarkan dan diwajibkan oleh Islam, anak itu tetap taat dan berbuat baik sama orang tua. Kecuali satu hal, kalau orang tua mengajak berbuat syirik kepada Allah, tidak ada taat kepada orang tua. Jadi kalau ada diajak oleh orang tua untuk berlaku maksiat atau maksiat kepada Allah, tidak ada taat kepada makhluk kalau menjadi maksiat kepada Allah. Tapi selain itu, jangan menjadikan alasan karena orang tua bukan Islam, saya sudah Islam, saya tidak mau duduk sama orang tua. Saya tidak mau tinggal sama orang tua. Tetap diwajibkan oleh Islam. Saya punya teman minta izin sama saya untuk keluar dari rumah orang tua. Kenapa? Karena dia mu'allaf masuk Islam, orang tuanya masih tidak Islam. Dan setahu saya orang tua ini tidak memiliki anak selain dia. Dia mau pindah, mau dibuat satu pesantren di mana-mana. Saya bilang sama dia, saya tidak berani memberikan izin. Saya bukan orang tua kamu. Walaupun saya guru kamu, tapi saya bukan orang tua kamu. Minta izin sama orang tua. Kalau diizinkan ya silahkan pergi. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh pergi. Ini ada salah satu terjadi cerita persis seperti ini. Ada seorang datang di zaman Rasulullah SAW meminta izin. Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad. Ini jihad merupakan ibadah besar waktu itu. Ikut bersama Rasul SAW lagi, mau berjihad. Kata Rasulullah SAW, kamu memiliki orang tua? Ya ada, ya udah fafihima fajahid. Berjihadlah kepada orang tua. Artinya di sini tidak diutamakan hal-hal pribadi kalau masih ada orang tua. Artinya jangan kita orang yang biasa mengecewakan atau membuat orang tua nangis. Titis-titis air mata yang keluar karena kita menyakiti orang tua itu merupakan dosa besar terhadap orang tua. Berhati-hati terhadap orang tua. Selalu memohon doa mereka. Selalu benar-benar merendahkan diri untuk mereka. Di situ kita insya Allah akan dapat keistimewaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik. Luar biasa sekali nasihat dari Syekh tadi. Memang terkadang orang tua kita sudah memberikan kepada kita nama yang baik. Nama yang menjadi doa. Tapi kadang-kadang memang anaknya itu sendiri yang ganti-ganti nama. Nama udah bagus Mahmud, ganti Blacky. Biar kata ngetren gitu Ustaz. Baik, sudah ada penanya lagi, silakan. Silakan, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Sukowono, Jember, ingin bertanya bagaimana memindahkan rasa ikhlas
bagaimana cara memindahkan rasa marah kepada rasa ikhlas di saat kita sedang kehilangan sesuatu, rasa marah. Nah, contohnya seperti ini, Ustaz. Saya pernah mempunyai sesuatu yang berharga buat saya, terus hilang. Hilang pada waktu itu saya tanpa melibatkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang hilang itu. Hanya minta pertolongan teman-teman saya. Namun yang terjadi hasilnya belum juga ketemu. Lantas saya marah dan tidak mempunyai rasa ikhlas pada waktu itu, lupa. Yang saya pertanyakan bagaimana cara memindahkan rasa marah itu kepada rasa ikhlas. Sedangkan waktu itu saya dalam keadaan emosi kan, dalam keadaan emosi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang jawabannya perlu satu penajian, satu ceramah. Ini memang pertanyaannya singkat, tapi jawabannya saya selalu membawakan yang namanya rahasia takdir Allah. Bagaimana dari rahasia kita belajari memahami takdir Allah? Kalau kita benar memahami takdir Allah, itu yang kita akan mampu menahan emosi terhadap takdir yang kita tidak senangi atau tidak diterima. Iya, baik. Sebelum Syekh menjawab, kita saksikan dulu commercial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Masih kita jawab pertanyaan tadi. Memang untuk kita menerahkan marah itu saat kita menghadapi takdir Allah yang terjadi di hadapan kita, ini sebenarnya bukan satu hal-hal yang gampang kita laksanakan. Tapi saya memberikan singkat saja. Kalau kita mau belajar, memang insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan di lain kali, kita bahas insya Allah melalui nikmatnya sedekah, rahasia-rahasia takdir Allah, agar kita bisa memahami bagaimana menghadapi takdir Allah. Karena ada takdir baik, ada takdir buruk. Meskipun itu takdir yang buruk yang membuat banyak manusia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak adil karena menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi satu hal saya memberikan tahu semua jemaah, kalau menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau mau marah, takdir Allah Subhanahu wa taala tetap akan berjalan, tidak akan berubah. Artinya kita fikirkan, kalau saya marah, barangkali bisa berubah takdir Allah atau kehilangan sesuatu bisa kembali. Kalau tidak bisa kembali berarti marahan kita percuma, sia-sia. Di sini apa? Memberikan pelajaran, semua takdir Allah akan berjalan. Kita marah, tidak marah, sama saja. Berarti lebih baik kita sabar. Menahan emosi itu, kita hanya bisa mengucapkan menghadapi musibah atau kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billah. Dari situ senantiasa kita mengikat jiwa ini, selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu menghadapi masalah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan Allah memberikan ketenangan dan keikhlasan saat kita menghadapi kesusahan dan takdir yang tidak kita senangi atau tidak sukai. Keikhlasan itu Syekh di awal atau memang di akhir? Apa itu? Keikhlasan itu kepada Allah. Ikhlas sebenarnya di awal, di tengah dan di akhir. Jadi bukan ikhlas di awal sama di akhir. Kebanyakan di akhir Syekh. Artinya ketika dia melakukan artinya, sesuatu. Contoh. Saat kita ikhlas di awal, memang di awal-awalnya mudah ikhlas. Sebenarnya mudah karena semua melaksanakan misal salat, puasa, apapun. Di awal-awalnya jelas ikhlas. Tapi yang menjadi masalah saat proses ibadah itu, dalam ibadah itu berubah. Misal dia salat di kantor, salat. Datang bosnya. Di awal mulai salat. Begitu datang bos kantor, dia rasa, oh ini bos datang. Membaguskan salatnya. Barangkali dinaikkan gajinya. Jadi di sini apa? Ikhlas dimulai dengan ikhlas, tapi di tanah-tanah ibadah, niatnya berubah. Tapi dia masih menahan. Tidak, saya insya Allah lillah, bukan karena bos datang. Saya tetap salat yang seperti biasa. Jangan membaguskan ibadah karena ada orang lain. Ini menjaga keikhlasan dalam bertanahan ibadah. Dan di akhir ibadah, kita menahan ikhlas itu karena kita benar-benar merasa Allah memberikan taufik. Jangan kita bangga diri. Kalau kita, alhamdulillah saya lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah di kantor saya selalu di saf pertama. Tapi teman-teman yang lain tidak pernah salat. Dia makan dulu baru salat. Berarti kita ikhlas yang di akhir amal itu tidak dijaga. Artinya kehilangan nikmatnya ikhlas saat kita membawa cerita seperti ini. Artinya akhir amal, agar kita tidak merusakkan ikhlas itu, jangan merasa bangga diri.
Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Senantiasa selalu kita merasa diri masih banyak kekurangan, ingin taufik dari Allah agar benar-benar bisa berbanyak ibadah lebih dari orang lain. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solehan dari Pesantren Al-Fatih Pulau Batam. Pertanyaan saya, apa hukumnya laki-laki bersalaman dengan perempuan? Setahu saya ulama bilang katanya salaman itu untuk dapat berkah. Yang keduanya untuk melahirkan kasih sayang. Apa hukumnya yang sebenarnya bersalaman laki-laki dan perempuan? Yang kedua, saat ini ada ulama menyesatkan sorban, ada ulama mensunahkan sorban, ada ulama yang macam-macam tentang sorban ini. Jadi menurut pendapat Ustaz, mana yang bagus? Kalau ada yang menyesatkan, ada yang mensunahkan, ada yang membid'ahkan, macam-macam ini apa bagus kita pakai, sorban bagus kita buang. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Silakan Syekh. Masalah salaman sama wanita. Ini di dalam masalah salaman sama wanita ada dua hal. Salaman biasa, ada salaman yang dijelaskan oleh ulama yang ada kaitannya dengan wudu. Apakah batal wudu atau tidak? Ini satu, itu bukan bahasan kita. Masalah batal wudu atau tidak itu bukan bahasan kita. Kita membahas masalah salaman. Tidak dikaitkan dengan wudu. Hukumnya apa? Boleh salaman atau tidak? Masalah salaman sudah dijelaskan oleh ulama. Orang laki salaman sama perempuan bukan muhrim, hukumnya haram. Dalilnya, Rasul SAW kana la yusafihun nisa. Nabi Muhammad SAW yang merupakan makhluk yang mulia tidak pernah salaman dengan wanita. Sama wanita yang bukan muhrim. Ini satu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW lebih baik di hadis yang sahih, lebih baik ditusuk kepalanya dengan pisi dari api neraka pada salaman dengan wanita bukan muhrim. Lebih baik ditusuk kepalanya dengan pisi api neraka yang sudah dipanaskan di api neraka, ditusuk kepalanya lebih baik dan lebih ringan pada salaman dengan wanita yang bukan muhrim. Salaman ini sentuhan tangan maksudnya? Iya, sentuhan tangan. Kalau salaman, ini kan salaman juga. Ya, gitu ya begitu, salamannya. Jadi kadang-kadang orang-orang katanya, ya kadang ibu-ibu datang salaman, mau salaman sama saya. Katanya saya mau barakah. Ada yang Masya Allah suntuk-suntuk begini, kayak Al-Ka'bah ini. Saya bukan Ka'bah, saya bukan ini. Jadi salaman kita, agar kita dapat keberkahan, kita memohon doa. Diberikan keberkahan dengan doa. Diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan untuk kita dapat keberkahan atau karena muncul kasih sayang. Oh berarti kita sudah kalau mau cari kasih sayang, kita milih kalau mau salaman jangan sama ibu-ibu yang tua. Bukan muncul kasih sayang, muncul malah cinta lagi. Berarti hal-hal seperti ini harus kita jaga. Memang saya lihat di Indonesia hal ini menjadi kebiasaan. Tapi kita usahakan fattaqullaha mastata'tum. Khususnya para alim ulama yang merebahkan pemahaman ilmu agama dan menjadikan qudwatun hasanah bagi masyarakat, jangan menjadikan kebiasaan salaman. Kalau orang awam salaman itu hal wajar karena dia tidak mengerti. Tapi sebagai alim ulama membagikan, katanya saya salaman sama wanita agar membagikan keberkahan. Masya Allah berapa kilo satu orang dapat keberkahan. Tidak bisa begitu. Jadi harus kita jaga dan contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salaman sama wanita yang dimaksud salaman menyentuhkan tangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Terus yang kedua masalah sorban. Ya kita pakai sorban, tidak pakai sorban. Kita pakai imamah yang diikatkan. Kita pakai ya seperti saya lah seperti ini. Kita tidak pakai sama sekali hanya topinya. Kita tidak ada topinya sama sekali. Kepalanya walaupun botak tidak pakai. Itu tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal. Memang kalau untuk kita pakai sorban, itu merupakan pakaian yang sopan, pakaian yang enak. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang pakai sorban, memang kelihatannya Masya Allah, rapi, bersih, bagus. Jadi hal-hal seperti ini kembali kepada kemauan diri sendiri. Jadi kalau kita merasa tak nyaman, ya udah, tak usah pakai sorban. Tapi kalau kita merasa nyaman, barangkali kadang-kadang kita manusia, mungkin suka dosa. Tapi kalau pakai sorban,
malu berbuat dosa. Ya udah pakai sorban aja, menjaga diri. Misal, kalau kita lagi mau ke mall, tak pakai sorban, ya lihat kanan kiri. Tapi kalau pakai sorban, tak berani lihat perempuan kan? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau sorban ini memberikan pelajaran, menjaga kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, ya udah pakai sorban agar menjaga dari hal maksiat. Ini kembali kepada kepada diri masing-masing. Iya. Wallahu Baik, Syekh. ta'ala Kita kembali ke tema kita, keikhlasan. Misalnya begini, Syekh. Saya memberikan sesuatu, saya bersedekah, lalu saya punya satu harapan. Harapannya dengan saya bersedekah, saya pengen dapat mobil. Saya pengen kekayaan. Apakah itu masuk dalam kategori ikhlas atau? Saya sudah bilang memang hal wajar manusia. Susah kalau kita bilang orang-orang bersedekah semata-mata mencari ridha Allah. Ini kan kebiasaan. Orang miskin bersedekah, niatnya apa? Agar menjadi kaya. Berarti di sini sedekahnya untuk kekayaan. Ada orang, misal, dia punya mobil, dia sedekahkan mobil tahun lama, mudah-mudahan dapat Mercy. Ya, barangkali ya, niat. Ini merubahkan apa? Memang dia ibadah, tapi dia memang batas ikhlasnya tidak mampu lebih dari itu. Jadi kalau muncul hal-hal seperti ini, menurut saya wallahu ta'ala alam, itu hal wajar. Tapi ikhlas yang sempurna, kita tidak ada harapan apapun dari hal-hal duniawi. Ini ikhlas yang sempurna ya. Berarti ikhlas itu bertingkat-tingkat. Tapi ikhlas yang paling tinggi yang sempurna, kita minta satu, adalah ridha Allah. Kalau Allah ridha, dapat kekayaan, dapat kesehatan, dapat mobil, dapat rumah, semua bisa dapat. Tapi kalau amal ibadah dikaitkan dalam satu hal, misal, sedekahkan mobil lama, dapat mobil baru. Yang mungkin dapat mobil baru, tapi tidak ada dapatan yang lain. Tapi kalau serahkan ke ridha Allah, semuanya bisa dapat. Kalau Allah ridha sama kita dan cinta sama kita, memberikan ridhaannya kepada kita, insya Allah semuanya. Yang kita sudah minta dan yang kita tidak minta. Jadi jangan dikaitkan, lebih baik ya, lebih baik jangan mengkaitkan sedekah-sedekah itu dengan hal-hal, walaupun boleh. Contoh, kenapa boleh? Karena Rasulullah pernah bersabda, da'u mardakum bis-sadaqah, dan sedekah mengobati orang sakit. Berarti di sini kan sedekah. Tapi niatnya apa? Menyembuhkan orang sakit. Itu boleh. Itu hal-hal boleh. Tapi saya sudah bilang, memang ikhlas yang tertinggi adalah beribadah. Segala ibadah itu semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Iya. Jadi memang keikhlasan itu sebuah perjalanan yang panjang, proses ke dalam hati kita untuk menghayati segala sesuatunya itu hanya untuk Allah dan dari Allah. Tapi ketika memang manusia itu punya satu harapan, ketika dia mendapatkan satu dunia, lagi-lagi kembali bahwa tidak akan ada yang mampu memberikan dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan saja kita akan tetap melanjutkan, masih ada segmen satu lagi. Tetap di Nikmatnya Sedekah bersama dengan Syekh Ali, dan nanti kita doakan semoga para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah sehingga banyak memberikan kepada kita pengajaran yang baik. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Nikmatnya Sedekah. Kita di segmen akhir ini ada satu penanya dari jamaah sebelum nanti Syekh akan menyimpulkan. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadinya saya mau menceritakan masalah sedekah. Tapi karena waktu mungkin akan disingkatkan, maka saya akan mengalihkan kepada hukum saja, yaitu masalah rokok. Kebetulan saya jualan, baru-baru saya membuka jualan campuran ya. Terus saya menjual rokok, ya di situ laris. Terus ada teman, ya dia termasuk terlalu fanatik, dia mengharamkan. Dan saya dengan rela karena Allah, saya memberhentikan menjual rokok itu. Terus dampak daripada itu, ya kurang berhasil. Maksudnya yang satunya tadi misalnya rokok mau dibeli, tapi karena tidak ada pada saya,
Akhirnya pindah ke lainnya dan di situ banyak dia beli. Sebanyak tadi 1 ya, menjadi 10 akan dibeli, kurang. Dan akan lari ke sana misalnya. Kalau ada rokok hasilnya banyak. Iya. Dan ada rokok hasilnya sedikit. Iya. Ya, karena Ujian, begini. ujian. Ya. Terus ya saya selalu berdoa karena Allah saya istiqamah dan akan meninggalkan menjual rokok itu. Tapi ya hasilnya minim. Ya, beginilah mungkin yang saya ceritakan kepada Bapak. Yang tentang masalah hukumnya bagaimana dan bagaimana sebenarnya yang saya harus jalankan, apakah tetap mau menjual atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah memberikan jalan keluar dari seluruh kesusahan. Dan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan Allah menggantikan yang lebih baik. Jadi kalau ibu berhenti jual rokok lillahi ta'ala, ya memang di awal-awalnya akan menghadapi ujian, adalah hasilnya menjadi sedikit. Tapi karena kita yakini akan Allah menggantikan, sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena lillahi ta'ala, akan Allah memberikan yang terbaik, berarti kita sabar. Kalau kita sudah lillahi ta'ala tinggalkan, jangan memfikirkan hasil sedikit atau banyak. Yang penting lillahi ta'ala, nanti hasilnya akan Allah menggantikan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita merasa diri tidak mampu, karena kita masih iman kita tidak begitu mantap atau tidak begitu kuat, belum mampu melihat hasil kita semakin sedikit karena tidak jual rokok, la haula wala quwata illa billah. Berarti kita kembali kepada takwaan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Wallahu taala a'lam. Dan masalah rokok apakah haram atau makruh, ya ini masalah berbeda. Karena ada yang bilang memang makruh karena tidak ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Ya memang tidak ada di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu jangan rokok. Ya tidak ada. Begitu juga makanan pisang dan jeruk apel, boleh tidak? Halal kan? Tapi tidak ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu makan pisang dan rokok, makan pisang dan apel atau buah-buahan yang lain. Tapi ini merupakan ada dua hal. Halal tayyib, halal baik, ada juga sesuatu yang haram khabith. Khabith adalah jelek, tidak baik, menjadi haram. Jadi salah satunya, rokok dari yang baik atau dari yang khabith? Ya kita jawab sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik Syekh, bisa disimpulkan dari kajian kita pada pagi ini tentang sebuah keikhlasan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jaga untuk agar tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan tanda-tanda ikhlas. Ya, kenapa? Ya, silakan Syekh. Ya nanti ya Pak, nanti kita selesai ini. Silakan. Jadi masalah tanda yang saya singkat tadi, saya menjelaskan masalah tanda-tanda amal kita ikhlas. Kan yang pertama dapat taufik kepada ilmu bermanfaat dan amal salih. Jadi semakin banyak amal salih itu merupakan keikhlasan kita. Jadi semakin banyak taufik Allah kepada kita berbanyak amal salih, salat malam, sedekah dan yang lain-lain, ini merupakan ikhlas kita. Yang kedua, Allah memberikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail ayat 5 sama 6 sama 7, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Yang ketiga, diberikan dalam jiwa dan dalam kehidupan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi setelah ibadah kalau kita merasa ketenangan, berarti ini merupakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya sedikit pernah terjadi cerita karena kesempatan Ustaz Yusuf Mansur tidak ada. Jadi boleh, karena dari dasar hadis Rasulullah SAW, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia benar-benar tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal mungkin kita tahu tentang Ustaz Yusuf Mansur, tapi ada banyak hal juga kita tidak tahu. Saya sendiri menghadapi merupakan keikhlasan yang luar biasa dari Ustaz ini. Perjuangannya yang kita lihat, ada juga perjuangan yang banyak orang-orang tidak tahu.
merupakan wasiatnya, dakwahnya, bukan hanya mengajak umat-umat salat malam atau duha atau apa. Dia sendiri orang-orang yang Masya Allah menjaga hal-hal seperti ini. Pernah waktu pertama kali ketemu, dia sendiri membawa, habis kita selesai satu ajaran ceramah, dia minta, ada beberapa rombongan sama kita, ada kira-kira 7 orang atau 8 orang. Mobil yang kita pakai waktu itu besar. Dia minta sama supirnya, tolong antar Syekh ke rumah. Saya mau turun di jalan. Sama rombongannya 7 orang. Saya bilang lebih baik, saya sendiri pakai taksi. Pada Ustaz dan rombongannya kan banyak orang. Ini mobilnya muat buat antum. Kalau saya kan sendiri, biar enggak mobil ini yang antar. Saya sama jemaah pakai taksi. Akhirnya mereka saya lihat, sambil benar-benar merupakan ini Masya Allah kemuliaan yang diberikan oleh Ustaz kepada saya sendiri. Dia sendiri masuk sambil duduk di belakang, Masya Allah mepetnya sekali orang. Karena mereka 7 orang dan mobil 1. Wajar kan taksinya kecil, kelihatan. Jadi saya melihat, memang ini tanda merupakan kehormatan dan kemuliaan dari Ustaz Mansur khususnya kepada saya sendiri. Dan juga dia menghormati dan memuliakan alim ulama, memuliakan tamu dan menerima siapapun. Dia tidak pernah memilih. Ada orang-orang yang tertentu di katamu, ada orang yang alhamdulillah Masya Allah orangnya tawadu. Kita insya Allah mendoakan, semoga dengan doa-doa mereka, doa pemirsa semua, insya Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Ustaz Yusuf Mansur, diselamatkan dunia akhirat, diberikan taufiknya, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, dikabulkan seluruh kegiatannya, dijadikan seluruh ajaran dan dakwahnya, termasuk acara programnya Nikmatnya Sedekah, Indonesia Menghafal, menjadi acara yang sukses, acara yang makbul, acara yang najah, acara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu amalan dan hasil perjuangannya Ustaz Yusuf Mansur. Amin. Semoga Ustaz Mansur termasuk salah satu orang sebagaimana terkenal di dunia, insyaallah terkenal di sisi Allah di langit. Amin. Bersama malaikahnya, para nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Amin. Pemirsa semua yang hadir, marilah kita tutupi dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kemuliaan dan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah. Ya Allah, anugerahkan ke negeri Indonesia ketaufikanmu ya Allah, rahmatmu dan keberkahanmu ya Allah. Jadikan negara Indonesia negara yang aman, negara yang damai, negara yang makmur, negara yang sukses, negara yang jauh dari cobaan dan bencana alam ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami semua saudara muslimin di mana saja di tanah air ini. Ya Allah, jadikan kemampuan dan kekuatan sabar atas ujian dan atas seluruh ujian-ujian-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada pemimpin Indonesia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang taqwa, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanat, pemimpin yang tegas, pemimpin yang senantiasa memenuhi hajat masyarakat dan hajat rakyatnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada semua jamaah yang mempelajari ilmu, berilah pemahaman yang benar, berilah kemudahan dalam belajar ilmu agar mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan semua jamaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah merupakan amal-amal ikhlas, amal-amal ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikan semua pemirsa di rumah dan jamaah menjadi ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi ini, semoga mendapatkan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Dan bagi pemirsa, kami umumkan bahwa tanggal 16 hari Minggu nanti Bengkel Hati ditiadakan, tapi tetap ada di hari Senin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.